Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN PTKK. Kembali admin melanjutkan soal observasi SJT PTK PPKT yang terbaru part yang ke-41. SJT ini berisi soal yang mengarah pada studi kasus dan nanti pelamar diminta menjawab berdasarkan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama SJT, kita merupakan guru baru di sekolah A dan ternyata di kelas yang kita ajar ada satu anak merupakan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK, anak berkebutuhan khusus. Kenyataannya dia tidak mampu beradaptasi di kelas reguler karena kemampuan intelektualnya terbatas. Maka sebagai guru, apa yang sebaiknya kita lakukan? A. Memberikan pembelajaran homeschooling untuk khusus kepada siswa tersebut. B. Melakukan pembelajaran berkelompok agar lebih terfokus. C. Melakukan pembelajaran remedial untuk mengajar ketertinggalannya. D. Memberikan program pembelajaran individual atau PPI bagi peserta didik tersebut. Dan E. Memperlakukan pembelajaran fleksibel agar siswa tersebut tidak terlalu terbebani. Untuk kasus ABK atau anak berkebutuhan khusus, itu solusinya adalah dengan memberikan program pembelajaran individual atau PPI bagi siswa tersebut. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Kita sebagai guru yang memiliki siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus di kelas haruslah melaksanakan prinsip yang berpusat pada anak, child centered. Jika kita memiliki anak dengan gangguan autisme, maka yang sebaiknya kita lakukan untuk men-setting kelas itu, anak autisme itu anak yang memiliki kebutuhan khusus, lebih banyak bergerak, berinteraksi. Maka A. Menata ruang kelas harus memungkinkan anak untuk bergerak dan berinteraksi. Ini juga bagus. B. Membuat lingkungan senyaman mungkin bagi anak. C. Menata ruangan serapi mungkin sehingga anak dapat membantu mereka belajar. D. Menyeting ruang yang sejuk agar tetap stabil dan konsentrasi belajar. E. Mengatur pencahayaan yang bagus agar siswa tidak kesulitan belajar. Karena anak kebutuhan khusus biasanya bergerak, maka jawaban yang paling tepat adalah menata lingkungan kelas yang harus memungkinkan anak tersebut bergerak dan berinteraksi. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Ada dua anak di kelas Anda yang memiliki disabilitas bicara dan fisik. Mereka kesulitan menyampaikan pendapat dan juga kesulitan ketika kita ingin berkonsultasi masalah pembelajaran yang mereka hadapi kepada guru. Karena kelas Anda adalah kelas yang biasa, bukan kelas yang khusus, maka hal apa yang Anda lakukan? A. Memberikan pelayanan kepada dua siswa tersebut untuk sepulang sekolah agar tidak mengganggu pelajaran. Berarti melaksanakan pembelajaran atau tambahan khusus bagi anak tersebut setelah pembelajaran. B. Memberikan pengertian kepada siswa lain agar bisa membantu dua siswa tersebut berkebutuhan khusus. Ini juga bagus. C. Memberikan bimbingan langsung kepada dua siswa tersebut di tempat duduk mereka. D. Memberikan tugas-tugas di rumah agar dua siswa tersebut bisa setara dengan siswa lain. E. Memaklumi dan tidak memberikan tugas yang sama agar mereka tidak terbebani. Jawabannya adalah C. Memberikan bimbingan langsung kepada siswa tersebut di tempat duduk mereka. Soal nomor 4. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan adalah A. Menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah.
B. Menggunakan metode bervariasi agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. C. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. D. Menggunakan metode ceramah karena sudah terbukti berhasil. Dan E. Menggunakan metode pembelajaran lain yang peserta didiknya sukai. Jawabannya adalah ya B. Menggunakan metode atau bervariasi agar pembelajaran terjadi dua arah dan penjelasannya akan lebih mudah dipahami. Soal nomor 6. Ada satu siswa di kelas Anda yang memiliki disabilitas fisik sehingga ia agak lamban dan kesulitan beraktivitas saat pembelajaran di kelas. Untuk menangani hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Tidak menggunakan metode game atau metode lainnya yang melibatkan fisik karena akan menyusahkan anak tersebut. B. Memberi toleransi untuk tidak mengikuti kegiatan yang bersifat fisik di kelas. C. Memberikan metode khusus agar dia tetap dapat memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. D. Membiarkan ia beradaptasi dengan siswa di kelas agar tidak merasa dibedakan. E. Menunggu menyelesaikan tugas sehingga ia bisa mengerjakan tugas secara maksimal. Jawabannya adalah membiarkan beradaptasi dengan siswa di kelas agar tidak merasa dibedakan. Soal nomor 6. Anda mengajar di sebuah kelas, semua siswa tampak mengikuti pelajaran dengan baik dan interaktif, namun ada satu siswa yang tampak tidak paham karena saat Anda bertanya berkenaan dengan materi, hanya siswa tersebut tidak ikut menjawab. Maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah A. Memotivasi anak tersebut mudah paham. B. Menegur karena tidak memperhatikan. C. Meminta siswa tersebut untuk pindah ke tempat duduk. D. Mengonfirmasi apakah siswa tersebut mengerti atau tidak dan menjelaskan langsung kepada siswa yang bersangkutan. E. Meminta teman sebangku membantunya dalam memahami materi sebagai penerapan tutor sebaya. Jawabannya adalah ya, kita langsung saja mengkonfirmasi ke anak tersebut jika tidak mengerjakan langsung kepadanya yang bersangkutan. Jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Ketika Anda diminta menyusun laporan penelitian tindakan kelas, maka Anda akan menggunakan bahan dan data yang dimiliki sebagai informasi yang utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber, ini arti lebih luas, bisa internet, bisa buku. C. Mengandalkan pengetahuan Anda yang Anda miliki. D. Mencari informasi dari orang lain. Dan E. Mencari informasi dari perpustakaan. Jawabannya adalah iya, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. Soal nomor 8. Anda ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kegiatan dengan program kerja yang sangat padat. Tetapi salah satu anggota kelompok Anda memperlihatkan sikap yang kurang peduli terhadap program kerja Anda. Maka sikap Anda adalah A. Menegur dan mengancam mengeluarkan dari anggota. B. Bekerja sendiri tanpa program kerja tetap dapat terrealisasi. C. Menegur serta menasihati salah satu anggota kelompok tersebut. D. Melaporkan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan. E. Membiarkan dan mengabaikan salah satu anggota kelompok tersebut. Jawabannya adalah ya, C. Menegur dan menasihati salah satu anggota kelompok tersebut supaya ikut peduli dalam program kerja yang memiliki waktu yang sangat padat. Demikian pembahasan dari saya. Teman-teman, terima kasih telah menonton, terima kasih telah mensubscribe. Semoga saya doakan lolos menjadi PTKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.